إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Hingga dikisahkan zaman rahmatullah, ada kisah yang menarik. Dikisahkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ini, nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad ibnu Ali ibnu Zabit Al-Ma'ruf bin Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan beliau termasuk Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Maka kemudian zaman rahmatullah, ketika At-Tabarani dengan Al-Ja'abi ini saling berdebat, maka Al-Ja'abi mengeluarkan senjata pemungkasnya. Karena sudah terpojok, Al-Ja'abi ini tidak mampu mengungguli kuatnya hafalannya Imam At-Tabarani menghafal. Jadi memang ulama kita dahulu itu kuat hafalannya, sama dengan kita. Ya kadang kita datang duduk di majelis tidak menulis, dihafal mentongnya. Hafalan di luar kepala, insyaallah. Seperti Imam Syafi'i. Al-Ja'abi melihat kehebatan hafalannya At-Tabarani. Berkata Al-Ja'abi, dihantam lagi hadis. Tapi Al-Ja'abi disebutkan oleh para ulama, dia juga orang cerdas, orang Baghdadi, Asy-Syafi'i. Jadi ketika At-Tabarani ini mengeluarkan dalil, Al-Ja'abi mengelak dengan pendapatnya yang kuat. Saling berdialog. Sampai-sampai kata Ustaz, sahabat tadi, Al-Umaydi ini mengatakan, sampai-sampai di keduanya ini hampir saling mengerahkan dan suaranya terangkat. Dua singa bertarung, itu tidak mengapa. Yang bahaya kalau orang bodoh bertarung, berdebat argumen, sama-sama piti kanan-kanan, piti holo-holoi. Saling menyesatkan. Kalau orang berilmu, berdialog itu wajar. Kalau para ulama berdialog ilmiah itu wajar. Seperti diantaranya Imam At-Tuwaijiri dengan Syekh Albani rahimahullah. Yang mereka saling membantah apakah cadar itu wajib atau tidak. Mereka berdialog lewat kitab-kitab mereka, lewat diskusi-diskusi mereka. Mereka berdialog ilmiah. Pendalilan-pendalilan nanti kita akan sebutkan. Bagaimana arah-arah pendalilan para ulama itu, kenapa harus ada perbedaan pendapat. Tapi ketika mereka berdialog, kata Imam Syafi'i, tidak mengapa kita otak kita keras. Artinya kita berdialog, tapi hati harus tetap sejuk dirangkai dengan ukhuwatul Islami. Sampai kemudian Al-Ja'abi ini mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dia mengatakan, wahai At-Tabarani, saya punya hadis yang tidak ada sanadnya, tidak ada orang yang bisa menyebutkannya di dunia ini kecuali saya. Ini kata siapa? Al-Ja'abi. Masyhur riwayatnya zaman rahmatullah, diriwayatkan oleh para ulama. Kata At-Tabarani yang kuat hadisnya, yang semua ulama hadis kadang merujuk kepada Imam At-Tabarani, kuatnya hafalannya beserta dengan sanadnya. Apa kata At-Tabarani? Sebutkan samu rijalakum, sebutkan rijalmu. Ina mintu riwayatkan hadis munafore kamma. Tidak ada yang meriwayatkan hadis kecuali kamu. Sebutkan. Kemudian At-Tabarani Al-Ja'abi mengatakan, kemudian dia menyebutkan hadisnya. Akhbarana Abu Khalifah. Coba simak zaman rahmatullah. Akhbarana Abu Khalifah. Al-Ja'abi mengatakan telah menyampaikan kepadaku Abu Khalifah, berarti gurunya. Dia mengambil hadis ini dari mana? Abu Khalifah. Baik. Kemudian akhbarana Sulaiman ibnu Ayyub. Abu Khalifah mengambil dari siapa? Dari siapa zaman rahmatullah yang kedua ini? Sulaiman ibnu Ayyub. Dan menyebutkan hadisnya kemudian Al-Ja'abi. Apa kata At-Tabarani? Nuis senjintu antu orang yang kedua ya. Kau tahu Abu Khalifah ngambil dari mana? Kata At-Tabarani, sayalah Sulaiman ibnu Ayyub. Gurumu ambil hadis dari saya. Coba lihat zaman rahmatullah. Bagaimana para ulama dahulu itu, saking hebatnya riwayat-riwayat mereka, satu sama yang lainnya, sampai ada yang berjalan berbulan-bulan untuk mengambil satu hadis dengan sanad-sanadnya. Dan termasuk guru kita di Makassar ini, yang mengambil hadis dengan sanadnya, Ustaz Zulkarnain. InsyaAllah. Hafizallah ta'ala anhu warahmah. Itu tidak mudah zaman rahmatullah. Dengan sanadnya, dengan rijalnya, kita riwayatkan hadis itu. Itu kemuliaan. Sampai-sampai Ibnul Umayyad ini mengatakan, wawaditu fi makani. Saya mengharap semua kerajaan, kekuasaan, jabatan yang saya sandang ini hilang dariku, dan saya mendapatkan ilmu yang sebagaimana didapatkan Imam At-Tabarani. Ambil semua kekayaan saya. Ambil semua jabatan saya. Karena sesungguhnya zaman rahmatullah, kebahagiaan orang beriman itu adalah kelak nanti di padang mahsyar, ketika kita diberikan catatan kebaikan kita dan semua usaha kita
di dalam berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh seorang penyair, ajibtu lil insani fi fakhri. Aku heran manusia itu berbangga dengan apa dia banggakan. Apa yang kita banggakan zaman rahmatullah? Harta kita, mobil kita, jabatan kita. Ajibtu lil insani fi fakhri wa huwa qadam fi ghauri. Padahal besok mereka masuk di kuburnya. Apa yang kita banggakan zaman rahmatullah? Tanata, sawata, rumata. Tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Karena semuanya akan kembali menjadi kubur. Semuanya akan menyatu dengan tanah. Semuanya kullu alaiha fan. Apa yang kita banggakan zaman rahmatullah? La fakhra illa fakhru ahlu tuqa qadan idza dhammahul masyaru. Tidak ada kebanggaan bagi seorang muslim kecuali kebanggaan nanti pada hari kiamat kelak dengan ketakwaan yang kita bawa di hari kiamat. Inilah yang Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Abokong ko kenang. Berbekallah wahai manusia, na antu si baji-baji bokong untuk meninggalkan dunia ini menuju hari esok adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.